Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali bersama saya di channel Fitrisan. Di video kali ini saya akan mengeksplor dan mengajak teman-teman jalan-jalan menelusuri jejak-jejak aliran lava Gunung Slamet yang pernah mengalir di lereng-lereng Gunung Slamet. Dan ini adalah salah satu aliran lava yang kini menjadi tempat objek wisata yang sangat indah. Ya, aliran lava yang sudah membeku dan membentuk menjadi gorong-gorong disebut Goa Lawa atau yang dikenal dengan Golaga, Goa Lawa Purbalingga. Ini adalah salah satu objek wisata yang paling terkenal di kota Purbalingga, di Kabupaten Purbalingga, yaitu Golaga. Objek wisata Golaga ini berada di Desa Siwarak, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Ditemukan pada tahun 1978, goa ini ditemukan oleh salah seorang petani dan kemudian dilaporkan kepada pemerintah desa dan ditindaklanjuti ke pemerintah kabupaten, dan kemudian dari Pemkab memanggil peneliti dari ITB dan akhirnya ditetapkan dan dibangunlah objek wisata Golaga ini pada tahun 1979. Objek wisata Golaga ini jenis goa yang berbeda dari goa-goa pada umumnya di Indonesia, karena biasanya goa-goa yang terdapat di Indonesia itu terbentuk dari batu keras atau batu kapur, tapi di Goa Lawa ini berbeda dengan goa-goa, dan hanya ada dua di Indonesia, yaitu salah satunya di Bali dan di sini adalah di Jawa Tengah, di Goa Lawa ini. Menurut hasil survei yang digagas oleh pemerintah kabupaten dengan menggunakan pengukuran chamber melalui metode poligon terbuka, luas Goa Lawa ini mencapai 6,7 meter dan panjangnya mencapai 1.200 meter di atas ketinggian permukaan laut kurang lebih sekitar 900 mdpl. Objek wisata Goa Lawa ini cocok untuk geowisata atau wisata kebumian terkait dengan ilmu pengetahuan, pelestarian alam, dan pendidikan. Di dalam Goa Lawa ini memiliki beberapa ruangan yang sudah diberi nama-nama tersendiri, ya. Seperti tadi terlihat altar Paseban, ada Goa Ratu Ayu, kemudian ada Goa Dada Lawa, terus ada lagi Sendang Derajat, kemudian ada Langgar juga di sini di dalamnya. Ada Waringin Seto, kemudian Goa Batu Keris, ada Goa Naga, ada Lorong Panembahan, terus kemudian ada Goa Cepet, ada lagi Goa Ratu Ayu, dan di dalam ini juga masih ada beberapa lorong yang memang tidak boleh dilewati, ya, karena salah satunya itu masih terdapat koloni lawa atau koloni kelelawar, masih sebagai sarang kelelawar di dalamnya, dan satunya lagi masih tertutup dengan lumpur, jadi tidak bisa digunakan untuk pengunjung wisatawan. Dan di setiap nama-nama itu ada penjelasannya masing-masing. Jadi ketika kita menelusuri jalur dan melihat ruangan-ruangan tersebut, kita seakan-akan sedang diberi edukasi pengetahuan di dalam Goa Lawa ini. Dan bentuknya unik sekali karena memang dinding-dinding Goa Lawa ini tidak seperti goa-goa pada umumnya, ya, yang terbentuk dari batu-batu keras, tapi ini adalah lava yang sudah melalui pembekuan dengan usia ratusan ribu tahun, yang pernah terjadi Gunung Slamet itu meluapkan lavanya dan mengalir di sekitar lereng Gunung Slamet, salah satunya di Purbalingga ini, yang akhirnya menjadi sebuah gugusan dan lorong, dan kemudian ditemukan oleh salah satu masyarakat Desa Siwarak, akhirnya dijadikan sebagai objek wisata Goa Lawa.
karena memang disebut Goa Lawa ini sebagai sarang kelelawar. Jadi lawa ini artinya kelelawar. Jadi ketika itu ada koloni kelelawar yang keluar dari dalam gua ini, sehingga akhirnya ditelusuri dan dilaporkan kepada pemerintah desa dan kemudian dilanjutkan ke pemerintah kabupaten. Dan menurut cerita yang beredar di masyarakat setempat bahwa Goa Lawa ini adalah tempat persembunyian dua orang pada masa kerajaan Majapahit itu sebagai orang yang menyebarkan agama Islam di zaman itu. Karena di zaman itu masih memeluk agama lain selain Islam, akhirnya dianggap bahwa Islam itu ajaran baru yang belum bisa diterima pada saat itu. Dan kemudian dua orang tersebut menjadi buronan dari pemerintahan Majapahit. Dua orang tersebut itu bernama Ahmad dan Muhammad. Ya, kemungkinan dua orang ini, kalau memang ini benar, bukan dari negeri Nusantara sendiri ya, pasti dari pendatang negara lain. Karena di dalam goa ini sendiri juga terdapat ruangan-ruangan yang dijadikan tempat ibadah atau disebutnya langgar. Langgar itu artinya musola. Untuk pertemuan juga di sini sebagai tempat penyebaran dan mengajar agama Islam dari para pendatang tersebut. Belum diketahui pastinya, tapi cerita yang beredar di masyarakat setempat dan legenda cerita itu bahwa diyakini dua orang tersebut adalah ulama zaman dulu yang memang menjadi penyebar agama Islam di Nusantara pada saat itu. Pesona dan keindahan ornamen-ornamen yang terbentuk di dinding Goa Lawa ini itu sangat jelas bahwa Goa Lawa ini adalah aliran-aliran lava yang telah membeku dengan umur yang sudah sangat lama sekali. Sekarang ini di dalam ruangan Goa Lawa ini sudah dilengkapi dengan lampu yang indah, warna-warni, dan pencahayaannya juga cukup terang. Tidak seperti sebelumnya yang hanya dikasih cahaya warna kuning saja atau sedikit temaram ya. Jadi tidak begitu menampakkan ornamen-ornamen dinding yang ada di dalam goa ini. Dan sekarang ini sudah sangat jelas, apalagi ketika kita bisa berfoto di dalam dan memiliki kualitas kamera yang bagus, hasilnya pun pasti sangat bagus. Dan di dalam Goa Lawa ini sendiri juga banyak terdapat goa-goa lagi ya. Jadi ada goa di dalam goa. Dan menariknya lagi buat sahabat-sahabat yang ingin berkunjung ke Goa Lawa ini, Anda bisa bersantai dan menikmati kopi yang ada di bibir Goa Lawa ya. Jadi pintu masuk Goa Lawa itu ada cafe shop yang menyediakan beberapa minuman, kopi, dan cemilan khas daerah Purbalingga ya. Ada mendoan dan lain-lain. Jadi Anda bisa menikmati suasana goa dengan menikmati kopinya, ngopi di dalam goa. Oh wow, keren sekali pastinya. Selain melestarikan wisata alam vulkanik ya, di Goa Lawa ini juga terdapat beberapa fasilitas hiburan yang ada di wilayah Goa Lawa ini. Ada pentas seninya, ada taman bermain anak-anaknya, ada gazebo dan lain-lain sebagainya. Jadi Anda bisa mengambil spot-spot foto di taman Goa Lawa ini. Begitu Anda keluar, Anda akan dimanjakan dengan pemandangan yang sangat asri, hijau, sejuk, dan luar biasa pokoknya ya. Jadi juga ada beberapa kijang ya, dipelihara di sekitar Goa Lawa ini. Buat sahabat-sahabat yang dari luar kota wilayah Jawa Tengah atau luar kota Purbalingga,
Anda bisa mengambil jalur via tol dan keluar di pintu tol Pemalang menuju arah Purbalingga. Anda di situ tinggal klik mapnya, nanti akan tertuju ke wilayah wisata Goa Lawa ini. Nah, di sini juga banyak sekali terlihat sangat asri tempatnya ya. Ada beberapa, dan di sini juga ada lorong kereta, goa kereta di dalam kereta yang sudah tua ya. Dan di area wisata Goa Lawa ini setiap tahunnya itu selalu ada penambahan renovasi sebagai fasilitas perlengkapan di objek wisata Goa Lawa ini. Dan memang tempatnya juga dari lokasi parkiran itu cukup jauh ya, jadi Anda jalan cukup lumayan jauh, tapi bisa dimanjakan dengan kualitas yang sangat menakjubkan ini. Hijau, tenang, bisa bersantai. Jadi kapan Anda akan menuju ke wisata Goa Lawa ini? Karena bisa diperkenalkan sebagai objek wisata pendidikan ya, memperkenalkan kekayaan alam isi perut bumi yang ada di Goa Lawa ini. Dan untuk jam operasional lokasi wisata Goa Lawa ini itu dimulai dari jam 8 pagi dan tutup di jam 17 sore. Untuk tiketnya sendiri di hari Senin sampai Jumat 20.000, kemudian di hari Sabtu dan Minggu 25.000. Dan di sini juga tersedia glamping untuk berkemah. Di sini juga disediakan buat teman-teman yang ingin bermalam di Goa Lawa sekaligus camping. Di sini juga ada. Dan buat teman-teman yang ingin melaksanakan outbound, di sini juga tersedia. Lokasi objek wisata Goa Lawa ini sekitar 22 km dari pusat kota Purbalingga dan 33 km dari Bandara Jenderal Sudirman. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman, sahabat-sahabat bisa terhibur dengan video saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan informasi, dan dukung terus channel saya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya di video. Dan mohon maaf apabila ada sedikit kesalahan informasi tentang video saya kali ini. Itu saja, saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.